Lah emang ente yakin Fed kemudian bersih netral gitu aja ente ngomong cerita tentang masalah ranjang ente. Kesalahan pria adalah memandang bahwasannya setiap wanita di luar sana adalah Cleopatra. Gitu loh. Sehingga dia akan memandang yang di rumah itu seperti babu semata gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Yo, di era kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita berdua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Tidak. Dia Kosong-kosong amat. Iya, biar nggak kosong-kosong amat. Belum hafal ya? Belum hafal kan baru ya Mas ya? Baru masih magang Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masih ingat teman-teman kan? Ada siapa di paling ujung kita? Asik. Sudah tidak asing. Wih, tidak asing. Sotoy dia. Tapi bagi penonton baru mungkin asing. Coba kita perkenalan Tat. Siap. Iya, bisa. Balik lagi ini kalau masalah keluarga, kita insya Allah akan ngobrolnya sama Ustadz Abdul Somad gitu, atau Ustadz Asar Maghrib. Oh gitu kok. Kok gitu kok apanya? Asar Maghrib. Lihat tanya ntar sama Ustadz kenapa bisa Asar Maghrib. Antara ada sesi ya. Iya. Tapi kalau kemarin kan sama Ustadz Abe tentang waris gitu. Jadi kita ngambil spesial nih Ustadz dan ya nggak kayak. Iyalah, spesial aja di channel ini kan. Masya Allah. Kalau biasa mah ngapain? Udah banyak yang biasa. Iya. Gini kau, ini kan kita lagi rame nih kemarin kan? Di ini start di media sosial kan. Hari ini kan kita tektokannya nih ngelihatnya nih banyak yang kita temuin di media sosial. TV kayaknya udah kegeser nih. Betul ya kan? TV terlalu mainstream. TV udah hilang. Masalah dia. Masanya udah hilang. Diganti sama media sosial. Iya. Banyak lah. Portal sosial media banyak lah. Kemarin ada yang lagi viral tuh orang-orang yang ngebuka aib sendiri. Hukum membuka aib sendiri itu dalam Islam itu sebenarnya bagaimana gitu. Apalagi hal-hal yang agak tabu kalau mau kita bahas terlalu dalam lah ya. Konteksnya personal ya. Lebih ke personal. Maksudnya pribadi-pribadi yang dia punya aib, kemudian dengan sengaja dia mengumbar aib tersebut. Seperti apa misalnya? Kayak misal dia jadi seorang perusak rumah tangga orang lain. Entah motifnya dia mau memperbaiki supaya orang lain gak mengikuti dia, atau dengan pertobatan dia tersendiri, tapi itu akhirnya membongkar aib dia. Ya. Yang pasti, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Yang pasti dalam Islam itu ada aturan yang sangat ketat ya. Artinya ada syariat yang memberikan batasan-batasan bahwasanya aib itu terkait masalah yang personal itu sebenarnya sudah Allah tutupi. Tinggal kita mau bertaubat atau tidak. Misalkan yang malamnya suka berzina, yang suka minum, yang suka melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran yang sifatnya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus ditaubati, bukan untuk dipamerkan atau dipublikasi. Ya, itu jatuhnya bahkan jatuhnya sampai laknat itu. Dalam Islam ada yang disebut dengan namanya mujaharoh. Mujaharoh, bukan muhajaroh ya, mujaharoh. Mujaharoh itu adalah perkara, jadi waktu itu Nabi pernah menyebutkan bahwasannya ada orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya adalah mujaharoh. Para sahabat bertanya, apa itu mujaharoh? Mujaharoh adalah seseorang yang pada malam harinya dia melakukan perbuatan aib, yang aib itu sudah Allah tutupi. Gitu loh. Jadi orang lain nggak tahu, ibaratnya cuma dia dan Allah yang tahu apa yang dia lakukan malam itu. Tetapi kemudian pagi harinya dia cerita kepada orang banyak. Ya hari inilah kita publikasi. Malam gue kelabing nih, wah dia foto-foto, kemudian dia nge-expose. Kemudian media. Iya, semalam nih gue habis tidur sama si fulan gue dibayar sekian, publish gitu kan. Padahal itu kan dosa, sudah dosa besar. Kemudian Allah dengan rahmannya Allah kemudian tutupi itu biar orang tidak tahu. Tapi di era sosial media hari ini seolah-olah tidak ada lagi hijab, tidak lagi pembatas atas informasi itu. Betul. Jadi dengan bangga kan hari ini kita lihat, apalagi dengan bangga yang dia menceritakan kepada orang-orang aib tersebut saja itu sudah dilarang dalam Islam. Apalagi kemudian dengan bangga seolah-olah itu sebuah prestasi, ya kan? Bahkan waliyadzubillah hari ini mungkin ada tren orang-orang yang dia punya target tahun ini gue pengen misalkan
berhubungan dengan 100 orang gitu. Dia buat laki-laki gitu ya. Iya, jadi itu kan aib yang luar biasa ya, dan itu menjadi berbahaya ketika menjadi tren di tengah masyarakat dan tidak ada yang kemudian bernahi mungkar, tidak ada yang kemudian mencegah atau mengingatkan atau membuat umat menjadi waspada akan orang-orang seperti itu. Makanya kalau ada orang yang membuat viral-viral seperti itu, ya atas nama rating, atas nama followers, subscriber dan sebagainya, itu terlarang dalam Islam. Oh, itu banyak itu. Banyak. Channel kayak gitu. Dan apalagi hari ini semua seolah tidak ada batas antara urusan privasi personal dengan urusan publik. Betul. Gitu loh. Kan hari ini semua sosial media masuk sampai ke urusan ranjang. Dia kira itu hal yang biasa dalam keseharian sosial masyarakat, padahal itu adalah hal yang harus dijaga dalam Islam gitu. Nah, tadi yang lu tanyain itu? Ya misalkan seorang suami istri, misalkan semalam berantem, harusnya tuh di-keep gitu, biarkan diselesaikan urusan dia. Tapi itu dipublikasi, diumbar, nah, menjadi konsumsi publik, kemudian iya sering kan, di era sosial media hari ini semua jadi hal-hal seolah-olah konsumsi yang harusnya itu personal dan pribadi menjadi konsumsi publik gitu. Seolah-olah penting orang tuh tahu dengan apa yang kita lakukan, dengan kemungkaran kita lakukan di balik tabir atau di balik tembok yang kita ada di dalamnya. Iya, padahal itu ketika dia si perempuan ngebuka kasusnya sama suaminya, itu kan bisa menimbulkan celah masuk orang lain kan? Oh iya, pasti ketika dia membuka urusan privasi, maka pasti pihak ketiga akan masuk. Dan itu akan justru bukan nambah kebaikan, nambah runyam. Ya walaupun dia niatnya nggak ke situ mungkin wallah alam ya terkait niat, tetapi ketika syariat mengajarkan kepada kita untuk tidak mengumbar aib, berarti di situ ada hikmah besar. Ya kan? Kalau tidak mengumbar aib berarti kan urusan kita sama Allah. Atau kalaupun tahu, kita misalkan datang ke seorang alim atau datang kepada orang tua kita berbicara kepada mereka untuk mencari solusi. Itu beda urusannya karena memang mencari kebaikan. Tapi kalau kemudian dia cerita ke banyak orang, apa yang ingin dia capai sebenarnya? Kita tidak berbicara niat dia baik atau buruk, tapi apa yang ingin dia capai sebenarnya? Dengan cerita, bini gua semalam. Makanya subhanallah dalam Islam itu terlarang suami istri itu menceritakan urusan ranjangnya. Ya, ini baru dibertanya dia tadi nomor 2 ya kok. Jadi ente nggak boleh cerita sama Hendra gitu sama Fed cerita. Sedekat apapun. Sedekat apa nggak boleh, nggak boleh. Lah emang ente yakin Fed kemudian bersih netral gitu aja ente ngomong cerita tentang masalah ranjang ente? Belum tentu, ya kan? Iya benar. Sama ente juga gitu. Fed cerita sama Riko misalkan masalah rumah tangganya, masalah ranjangnya, masalah di kamarnya seperti apa, kepanasannya gitu, nggak bisa, nggak boleh. Itu saking Islam tuh menjaga itu kan kehormatan kan. Iya, masalah privasi yang tidak boleh dipublikasi kita publikasikan. Jadi itu sebenarnya kita sedang mengobral kehormatan kita dan menghancurkan harga diri rumah tangga itu sendiri. Nggak boleh. Lu dengerin. Sebenarnya apa kebanggaan ente menceritakan itu? Ente sakti gitu sampai semalam 5 kali. Harus ente ceritakan itu secara detail kan nggak perlu. Nggak perlu juga. Obat lo apa yang lu rasa kayak gitu? Enggak, sering banyak saya temuin kayak gitu. Maksudnya ya contoh dekat di status-status gitu. Kita ngeliat, jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Iya. Dong lo. Enggak juga, maksudnya ya kita namanya pegiat media sosial. Sosial media. Itu paling dilarang ya. Iya. Tapi kita mau tanya, kalau misalnya dia nggak niat menyebar, tapi misalnya kesebar, misalnya kayak contoh foto dia yang sedikit kebuka aurat, cuman disebar sama orang tanpa sepengetahuan dia lah gitu. Bagaimana orang bisa tahu tanpa sepengetahuan? Ya misalkan kayak di hack atau gimana? Ya kalau hack itu tidak diketahui, insya Allah dimaafkan kalau masalah itu. Ini kan terkait mujaharoh itu sengaja mempublikasi dosa yang dia lakukan. Allah tuh semalam tuh udah ditutup dosanya tapi dia buka. Gitu. Makanya di saat yang lain Allah juga mengangkat orang-orang atau kemudian memuliakan orang-orang yang menutup aib saudaranya gitu. Jadi man satara minal muslimi, ya kan, fid dunya, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat gitu. Maka orang yang suka mengumbar aib itu dalam hadisnya disebutkan, orang yang suka mengumbar aib, menceritakan kemana-mana, kan ada kan tipe orang yang apa disebutnya itu? Kalau yang lemes itu cerita mulut yang lemes ember. Dia ember cerita kemana-mana, maka suatu saat Allah akan buka aib dia walaupun di dalam rumahnya.
Allah akan buka aib dia walaupun di dalam rumah. Artinya kita kita mencoba untuk menyimpan aib kita. Cuman karena kita emang sudah lemes, entah gimana ceritanya, skenario Allah, tahu-tahu aib dalam rumah tangga itu kebongkar. Misal tiba-tiba terjadi keributan rumah tangga, KDRT, akhirnya terdengar tetangga, akhirnya ketahuan ternyata suaminya selama ini pemain. Itu kan orang nggak ada cerita tentang dia kan. Suaminya player. Tapi aibnya keluar atau istrinya yang player nggak ketahuan gitu loh. Jadi suaminya atau istrinya menceritakan semua aib orang, tetangganya diceritakan nggak lepas. Pokoknya setiap orang nggak lepas dari lisan dia, tajam lisan dia. Nah Allah akan buka aib dia walaupun dia di dalam rumah. Artinya walaupun dia simpan serapat mungkin, ya, tapi Allah akan buka bagaimanapun caranya. Berarti apa yang kamu tanam itu yang akan dituai. Pasti. Oh, ngeri kok berarti. Ngeri banget. Jangan dikasih pokoknya ibu-ibu pada kumpul. Biasanya iya. Betul. Itu sekarang udah ada istilah julid segala macam, udah pasti diomongin apa aja. Iya, seolah-olah yang tidak ikut dengan mereka itu berarti nggak gaul. Seolah-olah nggak ikut ngerumpi atau nggak ikut ngebuka aib orang itu, dia nggak friend sama tetangga gitu. Lebih baik istri-istri Anda di rumah amankan diri daripada menambah dosa. Gitu. Daripada jadi bestie tapi nambah dosa kok. Nah, karena kan biasa bestie. Lu nggak bestie gue lu kalau gitu. Nah itu terkait yang tadi, Ustaz. Sekarang kan kita akhirnya masyarakat itu memaklumi yang namanya zina gitu, Ustaz. Ya, karena hal kayak gitu jadi pemakluman, sebenarnya itu kan dilarang keras sama Islam gitu. Iya, karena masyarakatnya jadi gini. Kemungkaran yang itu kemudian merajalela dan tidak ada upaya untuk kemudian mencegahnya, maka akan menjadi hal yang lumrah, bukan pemakluman tapi lumrah, seolah-olah hal yang lumrah dan boleh. Iya. Sehingga dulu misalkan kalian pacaran itu sembunyi-sembunyi, ya kan? Backstreet. Maksudnya gini, melakukan tindakan yang lebih dari sekedar berpegangan tangan itu kan aib dulu kan. Tapi sekarang lihat di sosial media misalkan, betul. Di jalan-jalan misalkan, bukan semua laki cewek sama cowok, cewek sama cewek, cowok sama cowok kan. Ente cerita tadi. Iya, barusan ketemu kita. Kan? Barusan banget. Cowok sama cowok kan kita juga ngeliatnya geli. Nah, bagi orang yang fitrahnya masih baik, dia akan melihat seperti itu sebuah kemungkaran akan gerah gitu loh, akan apa ya? Ya merasa nggak nyaman gitu loh melihat kemungkaran di depan mata. Nah, ketika ketidaknyamanan itu hilang di tengah masyarakat kita, bukan hanya perzinahan yang kemudian menjadi seolah-olah boleh asal tidak mengganggu privasi orang lain. Ya, maka yang lain akan mudah untuk kemudian pemakluman tersebut. Dia makluman menjadi hal yang wajar. Kalau zina udah mulai dibolehkan, ya kan, khomer dibolehkan dengan alasan, ya kan gue yang make bukan lu, dan gue nggak pernah ganggu urusan lu, ngapa lu? Kan dibilang lu julid sih, ngapa sih orang urusan gue, lu urusannya sendiri gitu. Iya. Padahal perbuatan-perbuatan itu imbasnya adalah ketatanan sosial, gitu. Ente memang berzina sama si fulan, atau misalkan ente ganti-ganti pasangan. Tetapi yang dia lupa adalah pasangan itu akan punya pasangan lagi. Nah, ketika ente menjalin hubungan dengan orang tersebut, maka tatanan sosial itu rusak. Maka Islam ikat dengan pernikahan. Waduh. Gitu. Nah, ketika perzinahan itu merajalela, maka ikatan pernikahan menjadi rusak di tengah masyarakat kita. Nikah tidak lagi hal yang menjadi penting. Betul. Dan hal yang harus dilakukan gitu. Karena ya kalau cuma ujung nikah cuma gue buat diranjang, ngapain gue kawin kan gitu. Iya, kebanyakan gitu tuh orang yang gak mau nikah tuh. Padahal yang membedakan antara halal dan haram seseorang dalam hubungan adalah akad nikah. Itu Islam tuh menjaga luar biasa dalam pernikahan ini. Berat kan sebenarnya, jadi ketika penerimaan akad itu berat nggak? Berat. Jawab laki-laki. Berat benar. Lu dengerin yang berat-berat aja lu. Karena semua tanggung jawab orang tua dilimpahkan ke suami. Pasti ke dia ngomong. Iya. Muanya, cantiknya, jeleknya, ngoroknya, ya kan, malesnya, kentutnya, semua itu, dan susahnya dia itu semua ditanggung oleh suaminya. Gitu. Makanya itulah hebatnya Islam, dia membuat aturan yang memang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu berpasangan. Jadi bohong kalau ada mengatakan I'm single, I'm very happy, itu bohong. Itu mendustai hati. Orang Allah ciptakan kalian itu laki-laki dan perempuan lita'arofu, untuk saling mengenal, saling berhubungan, ya, saling menikah. Nah, diikat dengan akad nikah untuk membedakan antara yang halal dengan yang haram. Apa akad nikah itu? Akad nikah itu adalah, bahasa gampangnya, akad nikah itu menghalalkan yang diharamkan. Apa menghalalkan diharamkan? Tadinya haram pegangan tangan, jadi boleh. Tadinya haram kita mencium atau memandang perempuan yang kita sukai, jadi halal berpahala. Itu namanya menghalalkan apa yang diharamkan. Itu akad nikah. Kalau tidak akad nikah, maka yang haram tetap haram. Ya, mau ente suka 1000 wanita, ente pandangin semua, haram jatuhnya.
Gua kata apa? Tapi ente suka 4 wanita, ente kawinin halal semua gitu. Halal semua. Iya. Ente kawinin katanya. Dinikahi, tapi diakad nikahin dulu, dihalalkan. Tadi lu mau tanya tuh, tanya sama Bang Dan. Apa yang mau lu tanya tuh tadi? Iya Bang. Masa Gitu. beraninya Gini, di ada off air? Ada mau nanya, Tat. Iya. Ketika Kan emang itu tugasnya nanya. oh ya. Ketika kita nikah, Iya. maksudnya kita udah beristri nih ya. Iya. Kita nikah tanpa sepengetahuan istri. Itu hukumnya gimana? Atau Nikah lagi Maksudnya nikah lagi. Tanya dong. nikah lagi lah. Nikah lagi tanpa Nikah izin lagi tanpa istri, izin. ya kan? Dan istri nggak tahu istri yang pertama gitu. Ya nggak apa-apa kan nanya gimana kan? Nggak apa-apa. Hukumnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi fatwa ya lu ya. Kan titipan pertanyaan siapa nih? Serem amat dah nih. Tapi kan ada SK-nya, Oh, ada syarat ketentuan. dan ketentuan Nah, itu Ini perlu berlaku. ditekanin, Zat. Kalau dia takutnya dia Iya, pengen ngamalin aja, takutnya kasih begitu dulu. iya boleh nggak, istri nggak perlu tahu langsung nyari ya kan? Iya. Ya, jadi kalau mau nikah lagi ya ngaca dulu gitu maksudnya. Ya kan, kira-kira udah mampu atau belum? Adil Mampu belum? itu ya mampu itu sifatnya lebih ke materi. Jadi kalau ente bisa ngasih istri rumah, mau nikah lagi bisa nggak ngasih istri rumah yang kedua? Ya kan, adil dalam pergiliran waktu. Bisa nggak ngasih istri seminggu, yang di sini 3 hari atau seminggu sama seminggu gitu. Gaji apa bulanannya bisa adil nggak? Kalau istri yang pertama adil itu belum tentu sama ya. Misalkan istri pertama anak 3 gitu kan, istri yang baru nggak punya anak, ya berarti anak 3 5 juta, yang nggak punya anak 2 juta boleh, ya cukup dong gitu. Itu, tapi kalau nanyanya boleh, emang gimana Ustadz kalau istri nggak tahu? Ya nggak apa-apa gitu. Itu gaji lu kok. Ini kejauhan nih bahasa dari zina main ke sono aja. Itu nanti Maksudnya konteksnya itu takutnya kan zina. bagi orang Oh awam gitu iya kan. iya. Karena ya menurut orang-orang apa istri-istri yang awam, Iya. tanpa dia harus ngomong itu udah zina menurut dia kan. Iya, iya, Banyak. benar. Proses pertamanya kali Sat ya. Iya, proses pertama pokoknya ya laki-laki itu kan kenapa sih fitnahnya itu perempuan? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Jadi memang fitnahnya laki-laki itu adalah perempuan, apalagi laki-laki yang punya tampang dan berduit. Nah, itu gampang bener tuh geser. Ya, kecuali yang dirahmati Allah gitu. Tuh, ilaman rahimahullah. Enggak, soalnya ini relate sama pertanyaan yang selanjutnya, Sat. Tentang urusan pernikahan. Perselingkuhan. Otomatis kan dari dia awalnya mau mendekati zina, lalu terjadi perselingkuhan yang itu impactnya akhirnya merusak rumah tangga Hubungan dia. pernikahan. Hubungan entah dari emosionalnya si suami, terus jadi bisa juga dia melakukan kekerasan terhadap istrinya gitu. Riko, Hei, kepet. ngapain kok? Ini lu nggak tahu loh. Apa sih itu? Udah pakai ini belum? Belum? Wah, parfum enak banget ini non Hari ini belum. Jen parfum. Coba saya lihat. Banyak varian rasanya ini. Apa aja itu? Banyak, ada lovely juga untuk cewek. Wah, mantep dah. Buat apa sih emang kamu dagang-dagang itu? Iya, kamu beli kamera kan mahal. Oh, Kali ini gitu. dengan jualan ini kan lumayan. Ini produk siapa sih? Produk kita ini. Ini ada pengarum ruangan juga loh gitu. Apa tuh namanya? Zen Air Fresher. Fresh udah pakai ini insya Allah ini. Itu rasa apaan? Ini kiswah. Kiswah yang berarti wanginya kayak di Ka'bah. Ah ya. Yang buat tutup Ka'bah itu kain kiswah. Betul. Ini banyak ini kalau siapa tahu banyak yang beli ini kan kita bisa beli kamera. Kan? Emang berapa sih harganya itu Riko? Ini ya kalau mau tahu lebih lanjutnya nanti bisa pesan di sini. Oh gitu. Nanti ada nomor di bawah. Kalau pada mau mesen, mudah-mudahan insya Allah ini enak banget baunya. Iya seger Wangi banget sekali kan? nih. Ada Coolman. Gua Coba kau lebih cium suka ini. Cool. Ini Coolman enak nih, Freshman gitu. Ini wangi seperti apa? Mantep tuh. Iya. Enak-enak pokoknya ini nih. Yakin insya Allah. Barusan. Makanya kalau penasaran sama baunya, kita banyak varian rasa. Langsung order aja. Oke? Oke. Saya boleh bawa pulang nggak? Boleh 1. 2. Jangan dong. Tadi kamu dapat 2. Buat jual ini, buat beli kamera. Oh iya. Ini sekali nih. Oke. Oke Riko, saya pamit pergi dulu ya. Yo. Terima kasih. Ya memang kalau berbicara perzinahan itu kan semua unsur terlibat ya. Kita tidak langsung berpikiran bahwasannya perzinahan itu selalunya timba masuk dalam sumur. Paham ya? Artinya lu enggak arti dia Sat, pasti.
Jadi tidak berarti, karena gini, mata bisa berzina, lisan bisa berzina, telinga bisa berzina. Dalam artian ketika kita melakukan itu tentu akan ada perubahan sikap di tengah keluarga gitu kan. Itu sangat relate nggak, sangat berhubungan erat nggak, sangat berhubungan erat antara perzinahan, apalagi kalau sampai kemudian timba masuk dalam sumurnya. Timba dalam sumur kok. Ya, udah berhubungan lah gitu ya. Maka tentu hubungan dia dengan rumah tangga menjadi rusak yang halal tadi. Karena apa? Dirusak dengan yang haram. Ibaratnya susu rusak, susu sebelanga rusak dengan nila setitik gitu kan. Artinya apa? Dosa yang sangat besar ini yang berkaitan dengan kehormatan atau yang berkaitan dengan kemaluan laki-laki dan perempuan, maka dia akan berpengaruh dalam kehidupan rumah tangganya, baik dia emosional maupun rizki. Karena kemaksiatan itu bisa mencegah datangnya rizki atau bisa menghalangi rizki itu masuk ke dalam rumah tangga. Jadi bisa jadi kenapa hidup gue gini-gini aja ya? Coba cek bagaimana kamu mengurus rumah tangga, bagaimana kamu di belakang istri, bagaimana kamu dalam mencari rezeki untuk menghidupi anak-anak dan keluarga gitu. Karena itu sangat berhubungan erat gitu. Nah, tadi saya bilang di awal bahwasanya perzinahan itu tidak selalu dalam artian timba masuk ke dalam sumur. Jadi sikap-sikap kita, kemudian banyaknya kita berhubungan dengan ini bagi laki-laki ya, dengan lawan jenis gitu ya. Tentu akan berpengaruh dengan pihak rumah. Saya pernah nulis dulu, kesalahan pria adalah memandang bahwasannya setiap wanita di luar sana adalah Cleopatra. Gitu loh. Sehingga dia akan memandang yang di rumah itu seperti babu semata gitu loh. Dalam nih, dalam nih. Wiwi pasti ya kan suami-suami kenapa terjadi perselingkuhan itu karena lelaki itu memandang perempuan di luar sana Mbak Cleopatra. Padahal di rumahnya ada sang ratu yang sebenarnya harus dia rawat. Kenapa laki-laki itu melihat di luar sana perempuan itu Cleopatra? Karena wanita yang keluar itu memang membangun atau mencitrakan dirinya sebagai wanita, sebagai ratu Cleopatra gitu. Sedangkan istri kita sehari-hari di rumah ngurusi anak kita yang banyak, 5 ya? 4 ya? Saya 4 ya. Terus ngurusi cucian kita, piring kita, masakan kita. Terus kita berharap kita datang dengan tampilan yang istimewa gitu. Apalagi kita nggak pernah beliin skincare-nya, ya kan? Terus hari-hariannya kurang terus gitu loh. Terus kita pengen nampak seperti Cleopatra, itu kan mustahil gitu. Jadi kadang-kadang kurangi pandangan kita di luaran sana terhadap wanita Mbak Cleopatra, padahal perempuan itu sama saja. Kalau kita memandang wanita itu sama saja di luaran sana, maka di rumah akan menjadi istimewa. Tuh, kok kunci itu kok. Apalagi lu yang sering ketemu banyak klien. Apalagi semua tapi teman-temannya. Katanya teman-teman juga katanya bersih-bersih ya. Alhamdulillah. Tetap jaga mata. Iya, betul. Makanya di situ kata Allah, benar, turun ke hati. Nah, itu, akhirnya ke aksi. Aduh. Sering aksi. Kok nunjuk ke sana 1-4 kayak intil. Kesini lagi. Gitu. Jadi seperti itu. Wah, ngeri juga ya. Jadi dari mata, sering ngeliat juga kita lama-lama kan turun ke hati. Jaga hati mah. Iya, tumbang. Laki-laki kan lemah untuk bab itu. Jadi terjadi banyak perselingkuhan hari ini ramai ya kan di sosial media karena will ataupun pil, wanita idaman lain atau pria idaman lain itu karena biasanya nih kalau lihat kebiasaan orang-orang kan selain dari mata turun ke hati adalah karena kebiasaan. Ya, seringnya bertemu, intens, saling memberi perhatian. Misalkan ini meja laki-laki, di situ meja perempuannya, saling kedip-kedipan, terus tukar nomor WhatsApp-an, terus makan bersamaan. Siang gitu. bareng. Iya, makan siang bareng, pulang dianterin, ya kan? Bahaya. Jadi jatuh cinta kesekian kali, gitu. Makanya merebak. Nah, kenapa menjadi hal yang lumrah di tengah masyarakat? Karena itu dianggap hal yang ya udahlah urusan dia, itu fatal. Betul. Padahal mestinya harusnya dikasih tahu, nggak boleh siapapun teman. Makanya teman dekat itu adalah dia yang tidak selalu mengiyakan apa yang disampaikan kawannya. Kadang-kadang dia harus menahan, mengatakan tidak atau bahkan menarik. Gitu. Tidak selalu oke gue keren bro, asik lu. Iya, sikat. Nggak begitu. Teman yang baik itu tidak selalu mengatakan iya. Kadang-kadang mengatakan tidak, kadang-kadang mencegah, kadang-kadang menarik, bahkan kadang mendorong gitu. Iya benar. Itu teman sejati. Apa patokannya? Patokannya ini baik atau tidak. Jangan-jangan ketika saya bilang iya malah menjerumuskan dia. Kita tahu nih suaminya bermain sama pihak ketiga misalkan. Kita biarkan, fatal. Tapi nggak harus ente laporkan juga ke rumah kan, lebih ribet lagi gitu. Tapi ente sampaikan, nasihatin langsung ke pelakunya. Itu kan karena ente kenal gitu.
Jadi misalkan Fed kenal sama ini Riko ada main, kasih tahu ke Rikonya, jangan langsung ngomong ke istrinya. Ini suami lu nih, coba lu cek lu, kan hari ini lagi viral kan, lu cek tuh ke hotel, dia lagi di hotel, cek aja lu. Ya atau nggak kan viral suami selingkuh, iya itu jahat. Nggak taunya abis itu main sama istrinya ya kan. Waduh, ada niat dong berarti. Iya, itu namanya takhbib. Kuat-kuatan itu. Iya. Kuat-kuatan kalau bininya Pet, coba lu cari tahu laki gua. Dia bilang, Pet, lu jangan ngomong-ngomong. Ya tergantung nih. Waktunya kencangan siapa? Kalau waktunya kencangan bininya, mohon maaf, Jay. Itu konteksnya bukan teman sejati. Iya. Itu beda konteks. Iya. Tapi takhbib tadi Jauhi. Ya, Kayak gitu, jauhi. Ya. Itu yang apa takhbib tadi itu banyak terjadi Ustaz ya. Jadi banyak dijebak lakinya atau dia tahu kartu lakinya, dibilangin ke bininya, ketika bininya ngegepin lakinya, bininya kosong, masuk gitu. Iya. Banyak. Iya, sebenarnya sih bukan ngejebak ya, tapi memang ada niat gitu. Iya. Jadi memang ada keinginan, gue suka sama dia nih, gimana caranya ya? Atau ada seorang istri curhat sama dia, wah boleh juga nih istri nih. Nah, jadi nasihat-nasihat atau kalimat-kalimat yang disampaikan adalah berharap perempuan ini cerai dengan suaminya atau dengan pasangannya biar bisa main sama dia. Kan itu jahat. Itu juga takhbib namanya, itu terlaknat. Jadi modus untuk memisahkan suami istri dari pasangan yang sah agar dia bisa mengambil si laki atau perempuan tersebut untuk menjadi miliknya. Itu namanya nggak boleh. Makanya menjadi konsultan tuh kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga. Iya. Ya, makanya saya lemah nih sama perempuan, makanya. Nggak jadi konsultan. Godaan perempuan saya agak lemah gitu. Nggak jadi konsultan jadinya. Iya, kalau judi, narkoba nih insya Allah lah masih bisa. Tapi kalau kayak perempuan kayaknya saya mendingan gak usah nyemplung Joy. Makanya mendingan ada celah sama misalnya sama mantan atau misalnya mendingan jangan dibuka dah. Nah, ya betul. Bahaya. Udah mantan tempatkan pada tempat yang benar. Jangan dibuka lagi. Dengerin. Ngapain tempatnya yang benar, ntar kalau inget tuh tempat yang benar Oh berarti buang aja. Jangan dilihat lagi. Jangan lihat ke belakang. Iya. Oh, berarti apaan? Berarti dari perselingkuhan itu di rumah bisa KDRT. Bisa kacau, bukannya KDRT, ya kacau jadinya. Karena suami menganggap, karena gini, itu juga di antara misi setan kan untuk memisahkan. Jadi sudah suami melakukan tindakan perselingkuhan di luar, nyampe rumah, kemudian setan manasin. Jadi seolah-olah masuk rumah itu hawanya panas saja, nggak ada enak-enaknya gitu. Padahal istri kan enak di rumah. Ya, kan? Mungkin yang saya tangkap gini Sat, perihal KDRT tadi, ketika dia mungkin tensin ya, lakinya tensin nih, ketahuan nih sama bininya, akhirnya untuk menutupi kesalahan dia. Dengan power laki-laki kan meskipun perempuan bisa ngelawan, laki-laki pasti lebih menang gitu. KDRT itu kalau berbicara KDRT itu kita tidak berbicara hanya perselingkuhan. KDRT itu lebih kepada sikap seorang pria dalam menangani wanita di rumahnya. Nah itu gimana gitu? Gitu. Jadi bukan karena dia perselingkuhan, bukan. Laki-laki itu bisa melakukan KDRT bukan karena dia ketahuan selingkuh, bukan. Tapi karena sikap dia yang tidak sanggup untuk kemudian memenuhi tanggung jawab rumah tangga. Misal istrinya minta, Bang belanja hari ini, nggak ada dulu. Iya. Hari kedua, Bang belanja hari ini, nggak ada dulu. Hari ketiga nggak ada belanja. Terus makan apa dong? Istrinya nanya. Manusiawi, wajar. Ya wajar, itu kan normal dan itu terjadi di rumah tangga hari ini. Bang udah 3 hari nih, anak-anak belum ada makanan. Marah. Itu kan sebenarnya tidak ada kecakapan dia dalam mengelola emosi sebenarnya. Jadi bukan masalah selingkuh atau tidak selingkuh. Kalau perselingkuhan itu udah level paling tinggi, itu udah tensin bicaranya. Dia mau nggak mau harus menunjukkan, lu emang nggak layak jadi istri gua, bla bla. Akhirnya muncul itu semua. Tapi kalau berbicara KDRT itu musababnya bukan hanya perselingkuhan, tapi dari hal-hal yang remeh. Apa ketidakmampuan atau ketidakcakapan seorang suami dalam mengelola rumah tangganya. Kan nggak hanya terjadi kepada istri KDRT itu kan, bisa kepada anak, misalkan, bisa kepada lingkar rumah tangga mertuanya misalkan, atau ART-nya asisten rumah tangganya, atau kepada hewan peliharaan itu kan KDRT, walaupun rumah tangga lebih kepada istrinya kan, tetapi maksudnya adalah pemicunya tidak harus selalu perselingkuhan, masalah belanja harian ya, masalah kemudian keributan yang sifatnya sangat remeh gitu kan. Misalkan istrinya nggak bisa dandan atau lama dalam mempersiapkan diri, atau kemudian rumahnya kotor, atau banyak sekali nih. Nah kalau lelaki itu tidak punya kecakapan dalam mengelola hal-hal seperti itu bisa menjadi akumulasi ya, sehingga membuat KDRT akhirnya kamu tuh
bodoh banget sih, gini juga nggak bisa main fisik, gitu. tangan. Terus misalkan minta tadi uang harian yang kurang, misalkan dasar perempuan bisa hanya nuntut aja kerja, enggak cuma nuntut. Memang perempuan buat ngabisin duit ente, laki-laki gitu loh. Dengar laki-laki. Dengar laki-laki dengar. Jadi kalau istri minta itu wajar gitu. Apalagi istri yang paling tahu kebutuhan rumah tangga kan. Kan istri yang di rumah. Iya, dia ngitung-ngitung. Bi, Pak, Mas, Bang, hari ini kebutuhan tuh kalau sehari tuh 50.000 kurang. 50.000 anak 4 tuh kurang, Bi, misalkan, atau ya kan misalkan begitu. Apalagi anak yang 7 misalkan, kan lebih kurang lagi. Nah, jadi bagaimana kemudian suami mengelola jiwanya untuk kemudian tidak mudah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dia perlu banyak lagi kemudian beristighfar, meminta ampun sama Allah, meminta ampunan, kemudian meminta maaf. Dia harus menurunkan ego dulu, gitu. Sisanya. Apalagi pernikahan anak-anak muda tuh ya, kok ya. Misalnya teman-teman kita nih ya kan. Iya, apa sih lo? Ya sebenarnya nggak hanya muda atau tidak muda. Dia ada punya basic sifat temperamen juga. Temperamen bisa. Itu yang paling utama kayaknya, Man. Iya, bisa. Jadi memang bete sama istri kan, dia udah nggak tahan, tangan main, hilang gitu. Lu gitu? Enggak, alhamdulillah enggak. Iya. Lu doang ya paling ya? Enggak juga. Alhamdulillah. Bahagia bener sih ente ya. Ada tadi komen bininya. Berarti sebenarnya nggak boleh, atau di Islam tuh maksudnya ada tingkatan nggak sih, Tat? Maksudnya KDRT boleh kita kalau udah misalnya kayak istri udah keterlaluan? Boleh, memang ada tapi pukulan yang tidak menyakiti. Kalau laki-laki sekarang kan jadi disebut dengan menghajar. Menghajar itu dalam bahasa Arab ya, itu artinya dia memberikan, kalau menghajar itu maksudnya memisahkan ranjang. Jadi tahapan itu dari menasehati, ngasih nasihat, nggak boleh. Kalau itu kan ini gini ya, KDRT sendiri tadi. Kalau ini boleh nggak sih saat mukul itu? Oke, berarti dia ada tahapan tuh. Kalau memang istrinya benar-benar berbuat salah, atau bahasa syariatnya disebut dengan nusyus, durhaka. Ya itu ada tahapannya. Dari mulai menasehati, dinasihati baik-baik, dudukkan gitu. Kamu tahu kan kalau itu nggak boleh, ini nih haram dalam Islam. Kamu kan, ini saya itu suami kamu loh, saya itu orang yang harus kamu dengar gitu. Kan banyak orang istri-istri sekarang kan atas nama berbuat baik pada orang tua, tapi melawan suaminya itu nggak benar. Karena surga dan nerakanya istri itu di kaki suaminya gitu loh. Jadi jangan sampai kebalik-balik ini untuk netizen gitu ya. Bahwasanya setelah Anda menikah itu, semua tanggung jawab Anda tidak lagi di orang tua tapi di suami. Makanya ketika ada istri yang kemudian berbuat durhaka kepada suaminya, satu nasihat. Yang kedua kemudian dihajar. Dihajar itu dipisahkan ranjang. Ya, jadi pisah dulu deh. Kamu di sini ya, kita menenangkan diri dulu ya. Kita gitu. Kamu ya silakan kamu tidur di ranjang anak-anak, saya biar di luar aja dulu. Kita calm down dulu lah gitu. Biar tidak emosi. Nanti kalau sama-sama emosi, kamu minta cerai, saya ceraikan, repot gitu kan. Jadi udah kita sama-sama damai dulu. Nah, setelah dihajar, atau bisa juga yang dihajar dipisahkan juga, kita pulangkan ke orang tua gitu, tanpa ada niatkan untuk menceraikan. Oh boleh ya? Boleh, kita pulangkan dulu ya, nih kamu pulang dulu ke rumah orang tua, walaupun itu tidak bijak. Karena bagaimanapun suami adalah penanggung jawab utama tuh. Betul. Jadi kalau ada masalah rumah tangga ya nggak usah dipulangin, di rumah aja gitu. Cuman itu kan bahasa memisahkan kan. Jadi tidak hanya pisah ranjang, tapi bisa juga kita pulangkan sementara. Nanti minggu depan saya jemput ya. Gitu. Mungkin saya butuh nasihat dari para ulama. Mungkin kamu juga butuh nasihat dari orang tua kamu. Nanti ketemu saya, insya Allah minggu depan saya datang ke rumah kamu lagi. Itu namanya memisahkan ini. Nah kalau sudah begitu masih batu juga, nah baru diberikan pukulan ringan untuk menunjukkan bahwasannya ini pelanggaran sudah berat. Jadi kalau sudah sampai memukul itu pelanggaran berat. Walaupun kalau bisa jangan usah mukul deh, istri-istri udah jangan. Kalau suami lagi suaranya naik itu, istri turun, dan sebaliknya kalau istrinya lagi nyerocos, suaminya nggak usah nanggepin, diem. Dan para wanita nggak usah mancing suami itu nanggepin. Lagi ribut itu, no, kok kamu diem aja? Udah, jangan dipaksa suami untuk berbicara. Karena kalau suami sudah berbicara, bisa terjadi KDRT. Atau bisa terjadi kalimat-kalimat yang justru akan perempuan akan istri akan menyesali apa yang disampaikan suaminya. Karena suami itu ketika sudah diam, laki-laki itu kalau sudah diam, berarti dia sudah menahan semua emosinya. Dan dia sedang memikirkan solusinya. Iya. Kan ada kan kalau rumah tangga ribut, dia maksa suami, kamu ngomong, apa diem aja? Padahal suami sedang meredam tuh. Jangan sampai dia ngangkat suaranya. Kalau dia angkat suaranya, selesai. Perang dunia ketiga terjadi. Makanya
Ketika satu tinggi, satu harus nunduk, melemah, merendah. Itu bukan hina, bukan aib. Tapi itu cara menyelesaikan solusi ketika kedua-duanya memuncak. Ya kan? Jadi salah satu harus ada yang turun. Inilah disebut dengan naik turun. Sehingga nanti secara fitrah manusia, sang istri ketika dia naik, dia akan merasa ketika selesai keributan itu, dia akan merasa, aduh tadi kok aku tinggi suaranya ya. Dan sebaliknya, laki-laki ketika dia bersuara keras dengan istrinya, nanti ketika sudah reda dan istrinya tidak melawan, ya, nanti dia akan menyadari, wah istri saya udah baik, udah ngurus, kenapa saya masih teriak-teriak, marah-marah. Itu fitrahnya seperti itu, nanti akan kembali. Tapi ketika dua-duanya naik, kan yang muncul ego. Betul. Maka dua-duanya akan merasa gue yang benar, lo yang salah. Dan itu nggak akan ketemu. Itu nggak ketemu ya? Pecah bisa. Jadi Ya? tinggal dulu sementara. Tinggal dulu sementara, udah tinggalkan sementara sampai reda, baru nanti ngobrol lagi. Nah, terkadang gini, Ustaz. Kemarin baru ngobrol sama kawan. Kalau dia tuh misalnya ribut sama istrinya gitu ya. Kalau istrinya diem nggak nyautin, dia nggak akan ini. Tapi kalau istrinya udah mulai nyautin, dia kadang suka nggak berisik terima. gitu. Iya. Maksudnya dia kalau lu nggak usah nyaut ketinggian, gue udah lagi ngomong begini, lu ngomong itu sebenarnya boleh nggak kayak gitu? Takutnya dia salah karena dia nggak tahu. Sampai batas mana laki-laki boleh atau sampai batas mana kesabaran laki-laki untuk tidak memukul istrinya? Loh, sebenarnya nggak ada batasan sampai memang jadi gini, tahapan sampai dia mendapat pukulan itu adalah tahapan di mana itu sudah kejadian berulang dan sudah mendapatkan semua proses tadi, nggak tiba-tiba saat itu kejadian. Oke, harus dipenuhi. Harus dipenuhi dulu, jadi itu iya, karena gini, biar setiap fase dan setiap waktu-waktu itu akan menjadi bahan muhasabah kan, introspeksi masing-masing gitu loh. Lo masa sudah udah nggak pisah sama suami seminggu nggak pulang-pulang, masa nggak kepikiran kan nggak mungkin dong gitu. Jadi dinasehati sudah, dipisahkan ranjangnya sudah, kan itu kan menjadi sebuah pemikiran. Nah kok masih batu juga gitu loh. Ya sudah, silakan dilakukan apa yang kira-kira dilakukan. Tapi atau tentunya itu kalau udah begitu masih ngebatu, mungkin dia ada niat untuk benar-benar pisah kan? Bisa jadi. Nah pelanggarannya tentunya pelanggaran yang syar'i. Misalnya kan? Ya pelanggaran syar'i itu misalkan istrinya ketahuan selingkuh, atau suaminya ketahuan selingkuh, atau suaminya kasar, lisannya kasar, tangan nggak mainin, tapi mulutnya subhanallah tajamnya minta ampun. Atau kemudian tadi dia ya menghinakan, ya, atau kemudian dia melakukan dosa-dosa besar gitu kan, dan itu sudah dikasih tahu. Misalkan suaminya pemabok, ngobat, ya, atau kemudian tukang berzina gitu. Itu sebenarnya istri sudah berhak meminta cerai. Atau sebaliknya, suaminya mendapati istrinya juga melakukan perzinahan, berhubungan dengan laki lain. Itu dia berhak kemudian menceraikan istrinya. Gitu. Jadi batasannya sampai apa ya? Sampai pelanggaran yang disebut dengan syar'i adalah pelanggaran tersebut pelanggaran yang sudah melampaui batas syariat yang dibenarkan. Berarti balik lagi ke kesabaran suaminya kalau gitu. Oh iya, makanya sabar. Kalau bicara sabar sampai kapan? Sabar tuh nggak ada batasnya. Kalau suami bisa nahan diri dan bisa sambil dia menahan diri sambil dia memberikan nasihat, ya nggak ada masalah gitu. Susah soalnya kalau udah mulai main perasaan. Itu egonya lah. Itu makanya ya intinya sih kalau dalam rumah tangga itu, kenapa sih Islam itu memulai hubungan rumah tangga itu wa min ayatihi kata Allah, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya apa? Artinya hubungan pernikahan ini langgeng tidaknya itu bagaimana urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Jadi banyak minta tolong sama Allah. Kalau menjalani rumah tangga misalkan lagi perkenalan, itu disunahkan untuk sholat istikharah, memastikan dia pasangan kita atau bukan. Dari situ saja kita diajarkan in kunta ta'lam anna hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi. Kalau ya Allah, kalau memang pernikahan itu baik untukku, dunia dan akhiratku, ya faqdurhuli, maka takdirkanlah dia itu untuk jadi istriku, atau sebaliknya dia jadi suamiku. Ya kan? Dan wa yassir li amri, dan mudahkan urusan itu untuk, arti urusan pernikahan ini dibuka nanti jalan-jalan kemudahan itu kalau emang dia jodohku. Kalau bukan, ya Allah hapuslah dia dari ingatanku, hilangkan dari semua pikiranku dan kenangan-kenangan bersamanya. Itu kalau dia jauh. Nah itu kan dari awal tuh sebenarnya kita sudah minta tolong sama Allah tuh. Betul. Karena nikah itu kan gaib nih, bener kan? Ini kita udah pacaran 5 tahun, tapi dia jodoh kita atau bukan misalkan. Nah itu kita laporkan sama Allah. Setelah nikah berarti sampai situ enggak, kita terus berdoa, ya Allah jagalah istriku, jagalah anak-anakku, ya Allah jangan palingkan mereka setelah mendapat petunjuk. Itu terus minta sama Allah. Karena kan hati manusia itu kan naik turun, iman naik turun. Sedangkan setan nunggu mulu nih, wah kapan nih dia bisa ribut sama suaminya nih, kipas-kipasin terus. Masalah kopi aja bisa jadi berantem kan, urusannya begitu. Bener. Lu ketawa pernah lu ya? Iya namanya. Kopi maksud gua mesin kopi. Namanya rumah tangga. Maksudnya ya rumah tangga, cuman cekcok-cekcok sering lah. Lu pernah nggak mesin kopi? Sering. Ini belum ada. Jadi
Kira-kira gimana tadi? Maksudnya kasih pencerahan buat kita atau yang nonton ini kiat-kiat untuk terjauh dari itu semua lah, kayak misalnya perselingkuhan, KDRT. Mudah-mudahan yang habis nonton ini kan dia maksudnya terbuka lah. Gitu. Betul. Ya, baik. Saya nggak banyak kiat sebenarnya. Dalam rumah tangga itu nggak perlu banyak kiat karena dinamika rumah tangga setiap orang beda-beda. Iya sih benar. Ya kan, ada masalah ekonomi, ya kan, ada masalah listrik bunyi, ada masalah anak banyak. Itu semuanya berkaitan dengan ekonomi. Tapi kiatnya cuma satu. Saya menyebutnya dengan kiat imaniyah. Kiat yang berkaitan dengan iman. Artinya apa? Menguatkan iman dalam kebersamaan. Jadi kalau suami istri diikat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah rumah tangganya menjadi langgeng. Sakinah, mawaddah, warahmah itu satu keniscayaan bagi mereka menjalani kiat imaniyah. Apa maksud dari kiat imaniyah itu? Contoh, melaksanakan sholat berjamaah bareng-bareng. Makanya Nabi itu mengajarkan kepada kita, kalau kamu sholat di masjid berjamaah, laki-laki kan sholatnya sunnah di masjid. Nah, kata Nabi, sisakan jatah sholat itu di rumahmu. Makanya Nabi suka sholat sunnahnya, sholat wajibnya di masjid, pulang Nabi sholat di rumah. Nah, itu bisa ngajak istri berjamaah. Loh gimana Ustaz? Dia kan sholat wajib. Enggak apa-apa, ente imami sebagai sholat sunnah, nanti dia ngikut sebagai sholat wajib bagi istri. Itu sholat, ya kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi Allah menjaga tuh rumah tangga tadi yang suka melaksanakan sholat berjamaah. Habis sholat apa? Baca Quran bareng-bareng. Gak usah banyak-banyak, 2-3 ayat tapi barengan. Dek, dengerin bacaan abang ya. Bang, dengerin bacaan aku ya. 1 ayat aja. Karena mungkin ente nggak banyak waktu, sibuk di luar, tapi coba baca 1 ayat, baca masing-masing. Ya, terus saling mendengarkan. Kira-kira baca Quran, ente ribut nggak tuh masalah listrik? Bang, listrik bunyi itu katanya. Nggak akan jadi masalah. Kenapa? Allah jaga hati kita dengan baca Quran itu. Setiap huruf itu mengandung pahala. Dan ketika Allah sholat berjamaah, baca Quran berjamaah, ya kan? Kan Allah berkahi rumah tangga itu. Urusan dunia itu akan ngikut ketika rumah tangga itu adem. Keluar suami cium tangan, ya masih nggak istri cium tangan? Masih. Iya, kita cium kening dia, cipika-cipiki, kan masih kan? Masih. Kalau itu berarti masih harus terus dijaga. Nah, tinggal imannya dikuatkan. Karena kita nggak tahu di luar kan, laki-laki kan kerja di luar, nggak tahu godaannya seperti apa. Dengan kita sholat, tadi baca Quran sama istri bersama-sama, Allah akan jaga. Setelah itu apa? Ini penting juga saling mendoakan, ya. Jadi suami istri itu saling mendoakan. Misal setelah sholat, doakan saja. Ya Allah, berikan kepada suamiku, misalkan suaminya berdoa, Ya Allah, aku sungguh ridho dengan apa yang dilakukan istriku. Ya Allah, selama ini apa yang dilakukan, aku terima. Tidak ada satupun celah bagi dia. Adapun segala kekurangannya, ya Allah, aku telah maafkan. Dan telah maafkan istriku, ya Allah. Jadikan dia sebagai penghuni surga. Dan sebaliknya, ya Allah, istrinya segala kekurangan suamiku selama ini, ya Allah, aku maafkan. Dan aku ridho dengan apa yang dilakukan. Ya Allah, ampuni dia. Mudahkan jalannya. Berikan semua pintu-pintu rezeki, ya Allah. Karena apa yang dilakukan di luar sana, itu untuk kembali kepadaku. Jaga matanya, jaga hatinya, ya Allah. Coba itu. Kalau suami istri kayak begitu kan, waduh, pengen tambah. Anak lagi. Iya, artinya, ketika suami istri saling mendoakan seperti itu, kan keindahan dunia apalagi yang kita inginkan, selain mendapatkan pasangan seperti itu. Ini kan ente mau punya duit banyak, kalau kemudian hubungan sama istri nggak sehat atau hubungan dengan Allah ente nggak sehat, itu nggak akan ada gunanya. Harta, rumah melimpah, mobil itu nggak ada. Outputnya nanti beda tuh. Beda. Nah jadi gini, ibarat ente punya piramid nih ya, Allah kan di atas tuh. Ini suami, ini istri jauh nih. Karena jauh dari Allah. Nah, coba suami dekat Allah, istri dekat Allah. Nah, akan dekat ente sama istri. Itu logikanya. Itu. Dan ibadah-ibadah lain tentunya. Tadi sudah yang menarik tadi sholat, baca Quran, doa, ya kan? Terus kalau pas puasa buka puasa bersama. Pokoknya kalau kita bisa lakukan ibadah-ibadah bersama dengan istri, kemudian nanti pembicaraan itu akan mengalir, solusi-solusi rumah tangga itu akan muncul gitu. Jadi karena boleh jadi masalah rumah tangga kita tuh karena masalah kita jauh sama Allah itu aja. Itu ya masalah poin utamanya itu sebenarnya. Iya, kan Allah bilang Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah yang telah menciptakan kamu kemudian memberikan rizki kepada kamu. Gitu. Jadi bukan kerjaan kita di luar, bukan karena kita sibuk pagi ketemu pagi, bukan. Allah yang kasih rizki. Nah, jangan-jangan nih terhambat dari rezeki kita itu karena masalah dalam rumah tangga yang belum selesai dengan istri kita. Coba kita gali sama-sama. Kita doa sama istri bareng-bareng. Kalau istri bilang saya redo sama abang,
dunia dan akhirat beres. Kalau suami bilang saya ridho sama kamu, wahai istriku, dunia dan akhirat beres urusan. Dunia itu kecil aja jadinya. Betul. Dan insya Allah setelah itu pintu-pintu rezeki akan terbuka. Perlahan tapi pasti. Wallah alam bishawab. Jadi satu aja kiatnya. Paham kan? Kiat imania. Nggak usah banyak-banyak. Baliknya biar dekat sama Allah dulu, benerin kita ini gitu. Sekalipun mau cerita mungkin alangkah baiknya ketika habis sholat jamaah. Itu. Sharing berdua. Sharing berdua. Habis ngaji, habis doa baru. Ayang. Nah, jadi habis nih. Nah, terbeli. Iya. Jadi sebaik-baik memang pemecah rumah tangga itu ya dibicarakan lingkar kita dulu, suami istri dulu. Nanti keluar mah kalau udah nggak bisa dimungkinkan. Tapi kan tadi kan kita minta sama Allah dulu. Udah panas-panasan. Udah, Dek maafin abang ya. Yuk kita sholat dulu. Kita minta ampun sama Allah. Jangan-jangan tadi abang yang salah. Beres itu. Gampang insya Allah. Ya. Jadi seperti itu. Kayaknya memang harus ada season buat pasutri nih, pasutri muda terutama. Yang baru menikah. Yang baru menikah itu Ustaz. Itu kan dinamikanya kan beda-beda Ustaz. Betul. Dan gimana ketika ngadepin problem yang ini itu kayaknya nanti kita seriusin itu setiap sesi masing-masing ada pembahasannya memang. Nah itu. Kok lu sama gue banyak masalahnya. Iya, kita hidup ini pasti punya masalah. Yes. Jadi ya kita harus tetap belajar. Yeah. Mudah-mudahan yang pasutri muda ini nonton channel ini, dia bisa kebuka pikirannya. Insya Allah. Jadi dinamikanya enggak yang tinggi, datar aja tapi harmonis. Iya, masya Allah. Harap doa bagus juga. Ya namanya doain orang ya bagus. Doa sendiri. Insya Allah lah. Lebih bagus. Pengennya begitu. Wah, insya Allah. Oke teman-teman lagi channel ini obrolan makin malam ini jam berapa sih sekarang? 9:30. Setengah 10. Setengah 10 kok. Ya malam. Istirahat. Iya. Ya udah. Gak enak kita ajak bingung mulu. Ngobrol dulu dari tadi. Ini nanti obrolannya kita bisa tarik panjang lagi kok. Oh gitu. Soalnya gue tahu nih pasti ada di kepala lu, di kepala gue, kepala teman-teman. Bersabar sama istri itu sampai mana tahapannya gitu ya kan, nanti perceraian ini gimana itu nanti kita bahas. Ini seru banget sebenarnya, masih banyak yang harus kita korek. Banyak. Cuman ya enak udah jam 9:30 istirahat. Ayo udah besok lagi lah di next episode. Insya Allah. Mudah-mudahan Ustadz bersedia. Insya Allah. Kalau nggak bersedia channel bukan. Oke teman-teman lagi di channel. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi di part selanjutnya. Insya Allah. Sebelum dan sesudahnya gue mohon maaf kalau banyak salah. Iya. Kalau salah kata. Lu ngantuk banget lu boker? Enggak, udah malam juga. Oh iya udah. Oke, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Gua Fed. Gua kok Joy. Kita lagi Pet Channel. Kami undur diri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Wah, insyaallah. Ajib. Lucky Pet.